Shalom jemaat kasih Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum Surabaya. Ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 7 Mei 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah Baskara Sawah disertai perjamuan suci Kamis 4 Mei 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah wanita Sabtu 6 Mei 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah Yud Sabtu 6 Mei 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Saudari Michelle Fabriana Wibowo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi bapak ibu yang memiliki anak silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat BCA nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat OVO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat Shopee nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat Dana nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dari Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Halo, kita mulai ibadah pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, yang di belakang boleh maju ke depan dulu ya, mengisi bangku yang kosong. Minta tolong. Kak Stephen, silakan maju ke depan. Eski, bisa maju ke depan. Udah di depan, telinganya kuat dia. Sebelum kita mulai, bersama-sama kita undurkan kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu, semangat cinta dalam kehidupan kami. Dan tiba saja Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami akan menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami supaya setiap pujian dan penyembahan kami dapat layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau satu pujian. Dekat padamu.
Dalam hidupku,
siap bersukacita sama-sama dengan saya, katakan amin. Ada sukacita? Ada kurang semangat ini, padahal ada 20.000 orang loh. Ulang ya. Ada sukacita? Nah, kita satu pujian jalan bersama Dia. Lemes lagi ya. Masih bersukacita? Percaya kalau di kiri Tuhan ada, di kanan Tuhan ada, di sekeliling kita juga Tuhan ada, amin. Nanti pas sekeliling kita putar bersama ya. Yang nggak muter nanti. Yang nggak muter nanti saya suruh maju ke depan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Tunjuk kirinya, kiri kanan.
denganmu Tuhan.
Tiba saatnya setelah kami memuji dan memuliakan dan menyukakan hati Tuhan, sekarang tiba saatnya berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memimpin kami. Setiap firman yang disampaikan dan dikabarkan buat kami dapat menguatkan kami, rohani kami, sehingga kami boleh bertumbuh karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kalau ada roh yang bukan daripada Engkau, coba-coba untuk mengambil alih firman Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran kami sehati sepakat pikir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala tipu daya iblis. Kami usir keluar dari ruangan ini sehingga ruangan ini boleh dikuduskan dan dilayakkan karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Cek. Tes. Cek. Salam. Mohon maaf suaranya agak bindeng. Rupanya kita sedang dilanda sakit flu di pancaroba ini. Jadi sebetulnya kalau orang sakit flu ada yang tahu obatnya apa? Bukan makan, tapi tidur. Ya. Jadi istirahat seharian, besok baru bisa beraktivitas segar kembali. Saya ingin menyampaikan pertama begini. Dalam penelitian, salah satu mahasiswa penelitian di STT atau di Sekolah Teologia, dia mengajukan sebuah judul tesis dan dia memberikan sebuah survei kepada jemaat tentang ibadah. Dan di situ kami menemukan bahwa dari 100 orang, beberapa sampel yang diwawancarai, dia menyampaikan bahwa di dalam ibadah apa sih yang menjadi kendala? Kalau saudara berangkat dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, itu ibadah harus dilatih. Memangnya ibadah harus latihan. Kalau badan memang latihan, ada fitness ya supaya sehat, yang sakit bisa sehat dan sembuh. Tapi ibadah rupanya perlu latihan juga. Lalu pertanyaan yang berikutnya, kira-kira ada 2 yang saya dapat dari survei itu, dari mahasiswa ini, dan dia menyatakan dari 2 ini yang menjadi kendala dan masalah di tengah-tengah ibadah di gereja. Apa itu, ada yang tahu?
Yang pertama, penyampaian firman Tuhan yang terlalu lama. Itu menjadi masalah dan bosan. Jemaat kebanyakan merasa tidak senang. Apalagi pembicaranya tidak lucu. Kalau lucu, katanya Pak Pendeta ya panggil aja si stand up comedy kan gitu. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah yang sangat membosankan, kesaksian yang terlalu lama. Ini bukan saya menyalahkan atau saya menghakimi di gereja-gereja seperti ini. Hasil survei, ternyata dari mahasiswa teologi ini memberikan survei data dari 100 sampel yang diberikan untuk skripsinya dia atau tesisnya dia. Salah satunya kendala di gereja ini adalah lamanya pembicara atau khotbah, atau tidak menariknya khotbah. Jadi hati-hati kalau saudara sudah punya pemikiran, kalau saudara punya di zona seperti itu, perlu saudara introspeksi diri. Jadi ada something, ada sesuatu yang sedang terjadi. Kalau itu berarti saudara tidak senang firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan. Padahal hukum atau tata cara ibadah ada dua. Yang pertama, pada saat kita melantungkan atau menaikkan puji-pujian, itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi pada saat firman Tuhan disampaikan, itu untuk siapa? Tuhan berbicara untuk kita. Jadi balance. Jadi kita harus peka dan ngerti benar pada saat kita beribadah ada dua kategori itu. Dan yang berikutnya, ada waktu saya diundang, Pak, dalam praise and worship bisa 2 jam. Nanti Bapak pembicaranya hanya 5 menit saja. Tidak boleh banyak-banyak. Baik, senang sekali saya. Tinggalkan dibaca firman Tuhannya, kita doa, selesai. Ya kan? Terima kasih Ibu Gembala. Ya, tiap melayani seperti ini. Hari ini saya ingin menyampaikan hidup oleh karena iman. Kalau tadi temanya bukan hidup oleh karena iman, pertanyaan. Saya senang sekali memberikan pertanyaan karena kebiasaan dengan mahasiswa. Apa itu iman? Hah? Apa itu iman? Yang muda-muda, yang tua-tua. Apa itu iman? Saya ingin menyampaikan tema khotbah ini adalah doktrin GBS. Ini adalah satu materi teologia, satu materi yang dimana ini adalah dasar daripada GBS. Kita akan membaca saja karena ini ada 30 slide. Semoga bisa. Kita membuka dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan. Tidak bisa ya? Bisa kelihatan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar iman, kalau saudara ada yang bertanya seperti itu, ayat yang pertama ini sudah menjawab pertanyaan itu. Iman adalah apa? Dasar apa? Segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang ingin kita terjadi di kemudian hari, dan bukti dari segala sesuatu tidak bisa diterjemahkan yang tidak kita lihat. Jadi berbicara iman bukan oleh karena melihat, tetapi karena mendengar. Nanti kita akan lihat. Ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Terjemahan lain, menjadi perkenanan
menjadi atau mendapat pujian, disenangi, terkenal, dan kita di hadapan Tuhan, Tuhan melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Ini gak gampang, ini gak mudah. Dan mata pelajaran ini sangat dalam, saudara nggak tahu nanti saudara bisa nggak mengejawantahkan ini. Yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan, siapa yang membuat gunung, siapa yang membuat pohon, siapa yang membuat binatang. Di dalam Kejadian itu, Kejadian pasal berapa? Kejadian pasal 1. Pak Gembala jangan jawab. Pembelajaran buat jemaat. Harus tahu. Dasar Alkitab harus tahu. Materi Alkitab harus tahu. Jangan senang dilina-bubukkan, jangan disenang-senangkan terus. Jemaat harus ngerti kebenaran firman Tuhan yang mendasar, ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh firman. Berfirmanlah Allah, jadikan cakrawala. Berfirmanlah Allah, maka jadilah segala binatang. Berfirmanlah Allah, maka terjadilah segala sesuatu yang ada di Kejadian pasal 1 nanti dibuka, ya. Dan itu membuat iman kita percaya, tadi dikatakan bukan karena melihat, tetapi karena siapa yang pernah melihat Tuhan menciptakan dalam Kejadian? Kenapa saudara percaya? Karena saudara meyakini kita adalah orang-orang pilihan. Roma pasal 8. Next, Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata apa? Yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin, ya, dalam yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan yang lain, ya, memimpin, author of our faith. Kita di dalam iman. Dan kalau iman itu sudah menjadi perfect of our faith, kesempurnaan itu terjadi dalam hidup kita, maka percayalah apa yang kita kerjakan semuanya itu akan berjalan sesuai dengan bukan kehendak kita, tetapi Tuhan. Iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan. Kita kemarin sudah merayakan Paskah. Kita akan lihat nanti skip-skip. Yang berikutnya, kita akan lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab apa? Baca. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena. Nah, ini jawabannya. Ayatnya di situ. Kalau kita percaya, kita punya iman, maka hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Percaya kenapa? Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta di tempat ini, yang senantiasa diberi pengajaran yang baik. Karena kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kelihatan. Sulit. Ya. Di sini dikatakan berjalan bukan melihat. Yang berikutnya, kita akan masuk dalam tema khotbah. Tema khotbah hidup oleh karena iman. Tema ini bukan hanya tema bulan ini saja, bahkan juga bukan
Ya, untuk hidup nanti yang kita lewati selama tahun ini, bahkan di abad ini, tetapi melainkan tema hidup kita, semua orang percaya sepanjang masa. Apa itu? Ya, kita berjalan oleh karena iman. Kita hidup ya oleh karena iman. Kita bekerja oleh karena iman. Kita sekolah oleh karena beriman. Kita memiliki kekuatan. Kita memiliki sebuah kekuatan yang melebihi manusia biasa. Itu pun juga oleh karena iman. Kita berdoa itu juga oleh karena iman. Dan semuanya itu oleh karena iman. Ya. Jadi sekarang saya ingin masuk ke dalam poin intinya. Banyak di dalam penelitian-penelitian di dunia ini, para orang-orang pintar, para ahli-ahli ilmu pengetahuan, ada yang berkata bahwa iman itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, kita nanti akan melihatnya. Masuk dalam pendahuluan yang pertama. Ada 3 istilah psikologi yang sangat populer, bahkan kadang-kadang disamakan atau dikaitkan dengan iman. Yang pertama, klik. Next. Yang pertama adalah optimis. Orang-orang optimis adalah orang yang memiliki sebuah keyakinan, yaitu kepercayaan dan memiliki potensi dalam dirinya karena memiliki pendidikan, karena memiliki kekayaan, karena kepandaian dan segala macam. Itu orang-orang optimis. Dia yakin akan hari esok. Dia tidak mau tahu hari ini. Optimis. Dia pasti berhasil. Esok hari pasti akan bersinar kembali matahari. Yang kedua, tipe orang pesimis. Tipe orang pesimis adalah orang yang tidak yakin karena keterbatasan. Dan pesimis ini biasanya orang yang suka rendah diri, orang yang suka merasa dirinya tidak mampu, tetapi hati-hati. Dia tidak yakin kalau dia bisa melewati masa-masa kritis. Dan orang-orang pesimis ini sama seperti ya kalau saya sekolah, saya akan sekolah. Setelah saya sekolah, dia memiliki pemikiran, apa benar nanti saya akan berhasil selesai sekolah saya. Atau di suatu tempat saudara merantau, memiliki usaha, saudara pesimis, kira-kira bisa nggak saya berhasil di tempat itu? Hati-hati. Yang ketiga, saya taruh di tengah-tengah, realistis. Ini adalah orang memiliki keyakinan apabila melihat situasi. Kalau situasinya seperti sekarang ini, dia bisa ke atas, memiliki optimisi, dan memiliki potensi pesimis juga. Dan kalau realistis ini orang yang melihat situasi keadaan. Ya. Tetapi yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, dan ini adalah anak-anak Tuhan, klik next. Di sini adalah dikatakan pistis. Pistis itu adalah iman. Itu adalah kepercayaan kita orang-orang Kristen. Dan perbedaannya dari optimis, realistis, dan pesimis, itu ada pistis. Dan pistis itu yakin pada Tuhan yang kontrol akan hari esok. Jadi kalau percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita harus serahkan sepenuhnya. Ya. Kita harus taruh apa yang menjadi doa dan pergumulan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pada waktu saya ke Malang, ke Pujon ya, ke daerah atas itu, satu ketika saya melihat bahwa ada seorang petani yang membawa
sayuran, dia naik ke mobil kita. Tetapi mobilnya setelah dia naik, tetap gendongan sayurnya itu masih ada di pundaknya. Kira-kira saudara salah nggak itu? Salah. Kenapa? Harusnya ditaruh. Mestinya ditaruh karena dia sudah berjalan bersama mobil. Kalau dia berjalan sendiri silakan digendong itu sayuran. Nah, sama seperti ini, kalau kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang kontrol akan hidup kita, maka sepenuhnya kita harus serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang pasti sampai kepada tujuan kita. Seperti ilustrasi seorang ibu petani yang bawa sayur, pasti sampai ke pasar enggak? Pasti. Nah, ini pelajaran yang pertama. Ini secara teologi bahwa pistis adalah sebuah keyakinan iman yang dikontrol oleh Tuhan. Next, kita akan melihat yang berikutnya. Orang yang optimis. Orang yang optimis adalah kecenderungannya berpikir positif menghadapi hidup, peluang dan tantangan sekalipun karena ia fokusnya pada kemampuan diri, self confident. Dan di situ dikatakan bahwa ada opportunity, peluang yang tersedia, pasti yakin. Orang-orang optimis ini memiliki pemikiran seperti itu. Merasa bahwa hal-hal baik akan terjadi di masa depan, mengharapkan segala sesuatu berjalan dengan baik, merasa akan berhasil dalam menghadapi tantangan hidup, merasa bahwa masa depan terlihat cerah, berpikir bahwa hal-hal dapat datang dari peristiwa negatif. Ini dating salah ya. Nah, merasa bahwa dia bisa melihat di balik awan, sekalipun mendung, pasti ada matahari yang sedang bersinar. Ini adalah orang-orang optimis. Orang-orang optimis ini apakah memiliki sebuah keyakinan seperti yang dimaksud Alkitab, orang-orang yang memiliki kepercayaan atau iman? Itu yang menjadi pertanyaan. Next, kita akan melihat step by step. Next, tingkatan orang optimis ini survei ya. Yang pertama rendah. Orang-orang optimis ini jarang ya, percaya dirinya itu jarang, dan itu lemah sekali. Lalu yang berikutnya, kadang-kadang dia percaya diri, itu natural, natur manusia. Kalau percaya diri itu kadang-kadang itu bisa. Dan tingkatannya di sini surveinya menengah. Dan kalau sudah dia melakukan orang-orang optimis ini sering percaya diri, ini sudah tingkatannya bahaya. Next. Dan ini dikatakan kategori sangat tinggi. Dan yang berikutnya, dia biasanya orang-orang optimis ini selalu percaya diri, sehingga membuat dalam karakter dirinya adalah yang muncul keangkuhan. Ya. Kita akan lihat yang berikutnya. Dalam evaluasi terhadap orang-orang optimis, Tuhan mencela orang yang hype optimis. Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota anu, dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kamu terlalu percaya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki. Bahasa Arabnya apa? Insya Allah. Insya Allah. Berarti boleh ya? Ya, di Alkitab ini. Saudara bisa lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Insya Allah. Ya. Kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, bagaimana Pak saya tahunya kalau Tuhan tidak menghendaki? Ada pistis. Percaya saja apapun yang terjadi,
Tuhan yang akan menempatkan saudara. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Karakter orang-orang optimis akan menuju keangkuhan. Next. Yang kedua, orang yang pesimis, orang yang bersikap tidak memiliki harapan baik, cenderung khawatir, kalah, rugi, celaka, dan lainnya. Orang-orang yang mudah putus asa. Ini orang-orang pesimis. Ya. Ciri-ciri orang optimis, tidak mengejar apa yang diinginkan karena merasa tidak mampu dan yakin pasti gagal. Anak-anak mahasiswa yang sudah semester 5, bahkan sebentar lagi semester akhir, dia tidak memiliki optimis yang tinggi, pesimis karena melihat rapotnya, nilainya tidak baik. Dan kalau dia berhadapan dengan situasi seperti itu, dia merasa apa? Dirinya gagal, dirinya tidak mampu. Dan kalau dia lulus, dia kaget. Dia saya, loh, saya kok lulus? Ya, padahal dia harapannya tidak akan bisa lulus. Kalau tiba-tiba lulus, dia kaget. Loh, kok bisa lulus? Ya, karena sudah kelamaan di kelas. Ya, mestinya 4 tahun, bisa 10 tahun. Ya, kalau dia lulus, kaget dia. Loh, kok lulus, Pak? Ya iya, soalnya kamu sudah membuat kelas ini tidak berubah. Jadi sebaiknya kamu diluluskan saja. Nah ini, jadi hati-hati. Selalu fokus pada sisi negatif dalam dirinya, kelemahan, kesalahan, dan situasi. Ya Pak, saya kan tidak bisa bicara. Suruh singer, suruh WL, suruh main musik, saya tidak punya kemampuan di sana Pak. Mana bisa saya mungkin memimpin orang. Saya orangnya tidak berpenampilan baik, saya tidak punya pakaian yang baik, saya orangnya kurus, saya orangnya gemuk, saya orangnya pendek, saya orangnya tinggi, dan segala macam, orangnya hitam, orangnya putih, keriting, lurus. Ada tuh lagunya itu, semuanya disayang. Iya, jawabannya. Tidak usah kita risau, tidak usah kita bingung. Kalau saudara, saya pernah punya mahasiswa cewek, Panun, you know Panun? Nah, dia nggak pede dengan panunya. Dia kalau panunya di dalam itu ditutupin, nggak kelihatan. Tapi di muka, di leher, di sini. Dari pulau, dia berjajar pulau-pulau itu kan. Dia nggak pede, tapi dia punya kemampuan untuk WL dan singer. Tapi karena dia nggak pede, nggak percaya diri, pesimis ini, karena seringkali menyalahkan diri sendiri, karena melihat kelemahan diri sendiri, hati-hati. Kalau saudara mau maju, jangan melihat diri kita lemah. Karena belum tentu yang mampu di sana tidak memiliki kelemahan. Kita banyak kelemahan. Ya. Dan orang-orang ini kita akan lihat tingkatan pesimisnya dulu. Dari rendah, dia jarang sekali. Ya. Ini adalah alami. Ya. Tingkatan pesimis yang rendah atau jarang pesimis itu ini adalah alami. Kita juga memiliki karakter ini. Kadang-kadang itu membuat kelemahan. Dan kalau sering pesimis, ini bahaya. Ya. Lalu yang berikutnya sangat tinggi atau selalu pesimis, ini dosa. Berarti orang ini sudah sakit. Pesimis dikit-dikit ada matahari tidak mau kena matahari, ya ada sinar tidak mau kena sinar, ada hawa panas dia tidak mau, berjabatan juga tidak mau, dan sanitisernya selalu ada di habis jabatan, ya. Lalu mereka tidak
tidak bisa dekat sama orang. Nah ini hati-hati. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit, ya, dan ini berdosa karena tidak menghargai ciptaan Tuhan. Ya, oke. Karena ini sama dengan mengganggu kesehatan mental. Kecemasan berlebihan dapat memicu depresi. Saudara tahu depresi? Tingkatan depresi yang pertama apa? Nah, pertama stres. Saudara pernah stres? Pernah. Pernah stres Pak Gembala ya? Saya sering stres. Apalagi kalau ibu-ibu nggak ada duit, stres kan. Kalau kita laki-laki nggak bisa memberikan duit, stres juga gitu kan. Banyak stresnya. Lalu dari stres apa? Kalau tidak bisa menyelesaikan tahap itu menjadi depresi. Ada tekanan-tekanan sehingga depresi. Akhirnya apa? Crazy. Saudara harus mendaftarkan diri di rumah sakit Menur sebelah ini ya. Ya, harus di rumah sakit Menur. Nanti kalau sudah itu tidak bisa terobati, apa yang terjadi? Innalillah. Stroke. Ada yang mau stroke? Itu karena depresi, stres yang sangat tinggi, tidak bisa mengatasi, saudara bisa stroke. Ya, hati-hati. Karena inilah yang dipakai iblis. Skenario ini akan membuat orang-orang percaya masuk dalam area-area itu. Karena melihat yang lain, udah maju sampai di level 10, sementara kita belum apa-apa. Mau tampil dijatuhin lagi. Ya. Next, kita akan evaluasi terhadap orang-orang pesimis. Orang pesimis tidak mengakui talenta dan karunia. Orang pesimis itu seringannya apa? Khawatir. Ya, dalam Matius 6:25, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ya. Hendaklah kamu makan apa yang kamu makan dan minum, tidak usah khawatir, Bu. Yang khawatir pasti, saya seringkali nantang jemaat. Siapa yang di sini makan 1 kali setiap harinya? Enggak ada. Yang makan hari ini atau setiap harinya 2 kali? Enggak ada. Yang makan hari ini 3 kali? 1, 2, 3, 4. Yang lainnya? Di atas 4 kali. 1 kali nggak ada, 2 kali nggak ada, 3 kali nggak ada, hanya beberapa yang 3 kali, hanya 5 orang. Berarti nggak makan. Nggak makan berarti. Gembala tolong diperhatikan. Ya, kalau bisa diajak makan bersama. Tapi jangan berarti saudara menunggu Pak Gembala kasih makan. Iya loh, maksud dia Pak dikasih makan, iya kan? Ini kalau yang lainnya tidak bisa mengaku, dan ini orang-orang pesimis seperti ini. Mau ngaku takut, nggak ngaku tuh takut juga, kasihan ya. Akhirnya ya ini karakter yang terbentuk, kita bisa lihat. Ini cek dan rechecknya gampang kok. Ya. Firman Tuhan, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Seringkali kita punya masalah hari ini dipikir sampai besok, seminggu malam. Bukan seminggu, bahkan bisa sampai 1 tahun, bahkan lebih 5 tahun. Bahkan waktu kita ada sharing 45 tahun, dia punya masalah dengan ini. Masalah yang dulu masih remaja, gara-gara dibully, gara-gara dikata-katain, dan dia sakit hati. Akhirnya dibawa sampai 45 tahun belum bisa mengampuni. Dan yang membuat parahnya itu orang yang menyakitin dia wajahnya mirip dengan saya. Jadi kalau melihat saya Pak, dia marah. Ini kenapa ini nona ini? Ya, lihat saya kok seperti yang
Tidak mau dia lihat saya. Kenapa kamu? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya memang nggak ada apa-apa. Begitu kita panggil baik-baik, saya pakai mediasi sama-sama wanita. Ternyata dia teringat wajah yang menyakitkan dia pada waktu 45 tahun yang lalu. Sampai sekarang dia belum menikah tuh. Ya tuh, kasihan. Padahal dia lawyer. Nah, padahal dia pengacara saya lagi. Dia lihat saya, akhirnya sekarang udah lepaskan pengampunan. Ini. Jadi hati-hati. Firman Tuhan katakan apa? Masalah hari ini cukup, besok sudah menunggu masalah yang lainnya. Ya, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Maksudnya apa? Kita harus bisa melihat potensi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau tema Paskah yang lalu tidak terpisahkan oleh kasih Kristus, tidak terpisahkan oleh kasih Kristus, tidak terpisahkan dari apa? Kasih yang mana? Kalau kita yang sudah berkeluarga tidak bisa terpisahkan dengan pasangan kita, karena ada sesuatu yang spesial. Kalau yang sudah punya pasangan pasti cantik bukan, iya tuh, ganteng juga bukan. Tapi kenapa kok mau ngintil terus? Gak boleh ya, Bu. Gak boleh bahasa Jawa ya. Wah, apa tuh ngintil? Ikutin terus. Mau duduk di sini mau ikut, duduk ke sana mau ikut, dia datang ke gereja dia ikut. Motivasi saya dulu waktu masih anak-anak ini datang ke gereja karena ada yang saya senangi, bukan karena ibadahnya. Karena dia datang ke gereja, saya datang. Ya, kalau dia nggak datang, saya nggak datang. Kalau dia ikut retreat, aku ikut, berusaha untuk ikut. Gitu. Jadi hati-hati. Kalau motivasi ibadah kita sudah salah, ini saudara termasuk orang-orang yang pesimis. Yang ketiga, orang yang realistis. Orang realistis ini adalah orang-orang yang menyadari apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, yang menerima hasil sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang sebenarnya, tidak memaksakan standar atau lawan dari idealis. Jadi biasanya jadi belum tentu orang-orang Kristen yang mampu menerima hal yang buruk atau kerugian atau kegagalan karena pasrah tunduk kepada kehendak Tuhan, melainkan memungkinkan karena mereka adalah orang-orang yang realistis. Jadi keadaan, situasi, maksudnya apa? Kalau saudara seringkali pasrah bongkoan, what is pasrah bongkoan? Terjemahan paling enak bahasa Jawa. Pasrah total, pasrahnya juga bahasa Jawa, yaitu pasrah, berserah total. Tapi enggak pasti. Sepenuhnya. Iya loh. Tapi nek pasrah bongkoan, saya mau kasih tahu, saya dulu di hutan itu, karena saya dari Kalimantan, saya keluar dari hutan, jadi saya adalah orang hutan dulu ya. Di daerah ini, karena saya keluar dari hutan, biasa mencari kayu yang orang Jawa bilang dibongkoki. Nah, dibongkoki. Iya. Kalau pasrah bongkoan itu apa yang kita bawa, hal yang berharga, dipikul, ya, digendong, itu diserahkan itu, semuanya. Nah, ikatannya itu pasrah bongkoan. Tapi kalau gambarannya untuk berserah sepenuhnya sulit. Apa sih diserah? Gak ada gambarannya. Jadi kalau pasrah bongkoan ya seperti itu. Kita mau serahkan seluruhnya, totalitas apa kehidupan kita kepada Tuhan. Karena orang realistis biasanya orang ini adalah orang yang merasa tertekan oleh karena mereka menyadari keterbatasan mereka, mengakui adanya hukum kodrat dan adikodrati. Biasanya yang biasa main supranatural. Ya. Siapa yang di sini percaya supranatural? Nah, yang lain? Saudara percaya melihat roh-roh gaib?
saudara latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah hari ini bermanfaat untuk saat ini dan yang akan datang. Maksudnya apa? Di ayat yang ke-7 ini dikatakan situ, janganlah kamu senang terhadap dongeng-dongeng nenek tua. Ya. Kenapa? Karena di situ pada waktu itu di kota Efesus latar belakangnya adalah orang-orang yang suka ya berbicara tentang kesenian, budaya, dan orang-orang tua itu mengajari anak-anak generasinya, orang-orang Yahudi itu dengan dongeng. Bukan dongeng Alkitab, bagaimana nenek moyangnya dulu keluar dari bangsa Mesir, ya bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, dan bagaimana titah-titah raja dua batu dan Pentatuk atau istilahnya perintah-perintah firman Tuhan itu enggak ditambah-tambahi supaya anak ini mau mendengarkan cerita itu. Tapi hati-hati. Ya. Jadi belum tentu juga orang Kristen menerima keputusan Tuhan, kegagalan dan kematian. Jadi berbicara iman itu tidak sama confident, percaya diri atau potensi diri. Iman tidak sama dengan fideistik, ya, fideism. Iman terpisah tanpa rasio. Ya, iman buta tanpa alasan. Saudara beriman, aku beriman dalam nama Tuhan Yesus ini akan menjadi milik saya. Rumah ini saudara pernah gitu? Tumpang tangan rumah, tumpang tangan mobil, tumpang tangan semuanya itu akan jadi milik saya. Itu iman buta. Hati-hati. Itu memiliki rasio yang gak benar. Hati-hati. Lalu iman itu tidak sama autosugesti yang membangkitkan semangat dorongan dari dalam diri. Saya bisa, saya pasti bisa. Bahwa saya melewati ini pasti bisa. Saya yakin pasti melewati ini pasti bisa. Hati-hati. Apalagi kalau di sebuah statement perkumpulan orang-orang ini, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Saudara tahu nggak asal mulanya itu? Itu orang-orang yang berada di sebuah kegerakan camp atau orang-orang yang memiliki motivator, ya, motivasi supaya saudara bisa berkata seperti itu. Ada semangat, imunitas saudara dibangun di situ, core-nya dibangun, dan itu membuat saudara bisa menurutin apa yang dikatakan. Itu sugesti. Jadi hati-hati, ya, karena iman melainkan timbul dari firman. Mungkin saya tidak akan panjang lebar karena ini saudara bisa nanti diteruskan next. Sampai di sini yang sudah membaca Alkitab. Tempoh saya sudah pernah tanya ya. Sudah selesai khatam? Sudah dibuatkan grupnya? Harus buat grup lah. Satu jemaat ini berapa sih? Saya mementori satu Indonesia 101 grup itu ada 150, berkurang sampai sekarang 65. Mulai dari Timur Leste sampai Aceh, Batam, Kalimantan, Manado, Makassar, Medan, Jakarta, Surabaya. Tujuannya apa? Tujuannya ini supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan pengetahuan firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saudara lihat ini. Mazmur 119 ayat 50. Ini berbicara tentang firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 24:25. Lihatlah, aku telah memberitahumu sebelumnya. Ya.
Firman-Mu yang diungkapkan memberi terang, memberi pemahaman kepada orang yang sederhana. Mari kita akan membuka sebagai ayat yang terakhir. Kita akan membuka Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Mari kita bersama-sama membaca 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Catatannya, kalau saudara nggak kudus, saudara tidak akan melihat Tuhan. Kalau saudara tidak kudus, saudara akan melihat setan. Saudara mau lihat kudus, berarti Tuhan. Kalau saudara tidak kudus, berarti setan. Saudara tinggal pilih. Kita akan nyanyikan satu lagu seperti wanita. Pesan Tuhan hari ini, mari kita taat, memiliki iman yang selalu dikontrol dalam hidup kita oleh Tuhan. Maka itu akan menjadi kiblat kita, yang mata kita yang selalu tertuju kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita. Sampai
syukur Tuhan. Kalau Engkau telah memilih bapak-bapak rohani kami, Engkau telah menceritakan banyak tentang nenek moyang kami. Kalau di mana kebenaran firman Tuhan telah menunjukkan bagaimana apa yang dilakukan untuk taat kepada Engkau, untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami rindu melalui iman kami seperti iman Abraham, iman kami seperti iman Ishak dan Yakub yang Kau telah pimpin di dalam ketaatan yang begitu luar biasa, yang menjadi karakter kami anak-anak Tuhan. Maka hari ini Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini akan berubah dalam kehidupannya. Bukan menjadi orang yang optimis, pesimis, realistis, tapi kamu memiliki iman yang pistis, yang selalu dikontrol dan dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita yang hari ini. Mari kita pakai berdiri dan kami terima kasih untuk Pak Eko Basuki sudah melayani dengan luar biasa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya yang hari ini. Semua terjadi karena penyertaan-Mu, karena perlindungan-Mu, sehingga Tuhan cuma bisa hadir dalam ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus, mungkin banyak yang pergi, banyak yang Tuhan ada masalah juga, Tuhan yang sakit juga. Kami percaya Tuhan Tangan kuasa penjaman jadi memulihkan dan menyembuhkan yang sakit Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati hamba-Mu Bapak Eko Basuki yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu. Kau sedang pakai urapi dan pelayanannya dalam usaha pekerjaan sebagai dosen Tuhan Yesus Kristus. Juga Tuhan berkati rumah tangganya sama Tuhan istrinya dan anak-anaknya dan cucunya. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu sudah melayani ibadah pada ibadah pagi hari ini. Kau berkati Michelle sah memuji-pujian dan pakai urapi anak-Mu berkati kuliah bantu anak-anak memujikan sampai selesai dan bisa diwisuda, berikan kesehatan, kekuatan, menyertai lingkungan. Kau berkati Tuhan buat Ibu Desi yang sudah melayani sebagai singa dan pakai urapi dan pelayanannya. Berkati Tuhan dalam usaha pekerjaan, kesehatan, rumah tangga bersama dengan Pak Andi. Tuhan Yesus berkati anak-anaknya Abel dan Lucy dalam sekolah mereka, diberi kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Suni yang sudah melayani sebagai singer, dengan pakai urapi anak-Mu. Berkati dalam pekerjaan, kuliahnya supaya Tuhan anak menyelesaikan kuliah sampai selesai dan bisa diwisuda. Kau berkati Yosua dan memainkan dalam Tuhan Tuhan pakai urapi dan pelayanan. Berkati dalam kesehatannya senantiasa. Tuhan Kau berkati juga Tuhan buat Bima yang sudah melayani sebagai pemain bass. Kau berkati dan pelayan dengan pakai urapi anak bekerja pekerjaan kesehatannya luar biasa. Kau berkati buat Yohanes dan melayani sebagai pemain keyboard. Kau berkati Tuhan dan pelayan dengan pakai urapi anak-Mu. Berkati dalam kuliahnya supaya Tuhan menyelesaikan kuliah sampai selesai dan bisa diwisuda. Berkati Yoel yang sudah melayani sebagai pemain gitar. Kau berkati dan pelayan dengan pakai urapi anak-Mu. Berkati dalam sekolahnya, beri kesehatan, menjaga perlindungan. Berkati anak-Mu Apli, Tuhan Yesus yang sudah melayani sebagai operator City. Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan, dan pakai urapi anak bekerja pekerjaan dalam Tuhan kesehatan kuliahnya Tuhan, supaya anak menyelesaikan kuliah Tuhan dan bisa wisuda. Tuhan Kau berkati Tuhan buat Ibu Asih yang sudah melayani sebagai Tuhan kolektan, Kau berikan kesehatan, kekuatan
senantiasa menjaga perlindungan-Mu, berkati anak menantunya dan usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga mereka, berkati semua cucu dalam sekolah mereka, dan jimat kesehatan menjaga perlindungan-Mu. Berkati Ibu Tanti bisa melayani sebagai kolektan Tuhan, Posman Pakti Urapi dan pelayanannya, berkaitan usaha kerjaan kesehatannya. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan Tuhan Yesus Kristus untuk Ibu Esther Wiwin, juga Tuhan untuk Pak James, Tuhan Yesus Kristus, buat Ibu Tanti yang sedang tidak sehat, juga Tuhan untuk Pak Eko Basuki yang saat ini juga sedang tidak sehat, tangan penuh kuasa berjamaah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan sudah memberikan persembahan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Dan kami belum sempat memberikan, Kau berkati kami Tuhan. Tuhan, Kau tutup bungkus kami selalu kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, atau benda pekerjaan klien kami. Jauhkan dari salah marah bahaya, kecelakaan, ucapan sehat, penyakit atau jahat, dari salah gangguan, serangan, kosa kelapan, dari salah magic, sampai serangan balik panabris kelapan, kepada Tuhan. Kau curahkan berkat uang, makanan, makan, kesehatan, pengetahuan, sejahtera, menjaga perlindungan-Mu, nantiasa dalam kehidupan kami. Kau jauhkan kami salah wabah, corona, penyakit bahaya, yang menular dan matikan rumah berjauhkan. Mari kita terima berkat Tuhan, jangan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.